Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوتي أعزكم الله bapak-bapak, saudara-saudara dan ikhwati azakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhatul Allam fi Syarhi Bulughil Maram, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam Babul Haidi yang merupakan hadis yang terakhir dalam bab ini. Kemudian kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang sangat penting sekali, yaitu berkenaan dengan salat. Adapun hadis yang terakhir dalam babul haid ini yaitu hadis yang ke-13. Saya bacakan hadisnya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa'u taq'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wa lafdhu li Abi Dawud. Wa fi lafdhin lahu wa lam ya'murha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifasi wa sahhahu al-hakim. Hadis ini adalah hadithun diriwayatkan oleh Imam Al-Khamsah, yaitu Ashabus Sunan kecuali Imam Imam An-Nasa'i. Ashabus Sunan ya ditambah Imam Ahmad, sehingga dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Khamsah kecuali Nasa'i. Siapa itu? Yaitu Ashabus Sunan ditambah Imam Ahmad. Ashabus Sunan maksudnya adalah Abu Dawud, At-Tirmidzi, Wan-Nasa'i, wa Ibnu Majah. Hanya saja Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini, dan ditambah Imam Ahmad. Ya. Wa lafdhu li Abi Dawud. Lafaz ini adalah dari Abi Dawud. Hadis ini dinyatakan oleh sebagian ahlul ilmi dikatakan dhaif, ya. Dikatakan dhaif. Namun ada juga yang menyatakan riwayat yang kedua, ya, riwayat yang kedua itu diriwayatkan Abu Dawud juga, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan dikukuhkan, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi bahwasanya hadis itu adalah hadisun sahih, ya. Riwayat yang kedua, fi lafdhin lahu wa lam ya'murha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin wan nifas. Bi qada'i salatin nifas wa sahahul hakim, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Hal ini juga disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Tapi ikhwati azakumullah, hadis ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kanatin nufasa'u taq'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40. Ya. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya kaum Hawa, perempuan
Mereka duduk, maksudnya adalah duduk di sini adalah tidak sholat. Ya, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da nifasiha, setelah nifasnya, arba'ina. Arba'in apa? Apakah arba'in lailah atau arba'in yauman? Disebutkan ada dua riwayat. Ada yang mengatakan arba'ina yauman atau arba'ina lailatan. Ya. Jadi sebagian nuskah disebutkan arba'ina yauman. Ya, yaitu 40 hari. Bahwasanya perempuan yang lagi nifas, ya, itu duduk tidak sholat juga tidak puasa selama 40 hari. Ya. Wa fi lafdhin lahu, dalam riwayat lain Imam Abu Dawud juga menyatakan walam ya'murhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan perempuan yang sedang semacam itu, sedang nifas itu, ya, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat selama nifas. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Ad-Dhahabi. Ya, disepakati oleh Imam Ad-Dhahabi. Sehingga hadis ini sahih, ya, sebagaimana yang dinyatakan juga oleh Syekh Abdullah bin Bassam dalam kitab beliau yaitu Tawdihul Ahkam. Ikhwati azakumullah. Jadi hadis yang mulia ini, ya, kita mengambil pelajaran. Di antaranya disebutkan di sini bahwasannya al-haditsu dalilun ala anna athara muddatin nifasi 40 yawman wa huwa madhhabul Hanafiyyati wal masyhur min madhhabil Hanabilah wa huwa rajih insyaallah. Hadis ini sebagai dalil bahwasannya maksimal perempuan yang nifas itu ya selama 40 hari. Maksimal selama 40 hari tidak sholat dan tidak boleh boleh puasa. Seandainya puasa atau sholat tidak sah puasanya atau sholatnya, karena dia masih kotor. Ya, nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran. Ya, wa huwa madhhabul Hanafiyah wal masyhur min madhhabil Hanabilah, dan ini adalah madhabnya Hanafiyah dan masyhur dari kalangan madhab Hanabilah. Wa huwa rajih insyaallah. Ini adalah pendapat yang rajih, yang kuat insyaallah. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala an-nufasa'u tantadiru nahwan min 40 yawman. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi wa isnaduhu sahihun. Syaratnya adalah sahih. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hablul ummah, terjemahan Al-Qur'an, orang yang faqih dan pakar dalam masalah tafsir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma misan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau bila berkata an-nufasa'u tantadilu nahwan min 40 yawman, bahwasanya kaum hawa yang sedang nifas itu duduk ya 40 hari, menunggu sampai bersih, sampai bersih, ya, selama 40 hari maksimal itu, maksimal. Kemudian disebutkan, apakah ada batasan minimalnya? Disebutkan la hadda li aqallin nifas. Tidak ada batasan minimal nifas itu. Ya, tidak ada batasan tertentu untuk minimalnya nifas. Bisa jadi 10 hari atau 20 hari, 30 hari bersih. Ya kan? Maka setelah bersih itu harus mandi, cepat-cepat mandi dan harus salat. Bal mata ra'atit tuhra qabla 40 fa innaha taghtasilu wa tusalli, wa hadha qaul jumhur min ahli ilmi. Bahkan apabila perempuan itu melihat sudah bersih sebelum 40 hari, maka dia harus mandi dan salat. Dan ini adalah pendapat jumhur di kalangan ahli ilmi. Jadi seandainya kurang dari 40 hari, 30 hari sudah bersih, maka dia cepat-cepat mandi dan harus salat. Harus salat, ya. Tidak menunggu 40 hari, ya. Qala At-Tirmidzi, al-Imam At-Tirmidzi mengatakan ajma'a ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in min ba'dihim ala anna an-nufasa tad'u as-salat 40 yawman illa an tara at-tuhra qabla dhalika fa inna taghtasil wa tusalli. Kata Abu Isa At-Tirmidzi Sahih Sunan, beliau mengatakan bahwasanya ahlul ilmi sudah sepakat, ijma'. Ya, kalau ijma itu sudah tidak boleh diotek-otek lagi sudah. Ya, ijma sudah bulat sudah. Kesepakatan para ulama, ya.
Jadi seandainya suatu masalah ini ijma, sudah selesai, sudah permasalahan, tidak bisa diungkit-ungkit lagi. Nah, Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, ajma' ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tabi'in wa man ba'dahum, bahwasanya ahlul ilmi di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan generasi berikutnya, ala anna nufasa tadu as-salat 40 yauman, bahwasanya perempuan yang nifas meninggalkan salat 40 hari. 40 hari. Illa antara tuhra qabla dzalika fa inna taghtasilu wa tusalli. Kecuali kalau perempuan itu sudah kelihatan sudah bersih, kurang dari 40 hari, ya kan? Maka dia harus mandi dan salat. Ucapannya siapa ini? Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, ya. Jadi ikhwati azakumullah, ini adalah merupakan yakni perkara yang sudah disepakati oleh ahlul ilmi bahwasanya maksimal 40 hari, tapi kalau kurang dari 40 hari itu sudah bersih, maka harus mandi dan cepat sholat, harus melaksanakan sholat. Jadi yang jadi patokan itu adalah ada tidaknya darah. Kalau ada darah masih tidak boleh. Kalau sudah bersih, ya maka itu sudah bersih, berarti harus cepat mandi dan melaksanakan sholat. Nah, ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Dengan demikian maka babul haid sudah selesai. Alhamdulillah. Hanya saja pada pertemuan yang lalu, ya, salah satu yang hadir ya bertanya, ya, pertanyaannya sebenarnya sudah saya jawab, tapi mungkin kurang pas. Saya melihat dari fatwa Syekh Utsaimin rahimallahu wa iyyahu, yang mana permasalahannya adalah apabila seorang perempuan ini yakni haid di waktu dhuhur misalkan, belum sholat, ya kan? Belum sholat, sudah masuk dhuhur, setengah jam atau 1 jam setelah dhuhur datang haidnya. Ini bagaimana ini? Ya kan? Yang menjawab ada Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu wa iyyahu, dalam kitab ini Fatawa Arkanul Islam, ya, beliau menyebutkan, ya, pertanyaan yang ke-174 halaman 225. Ini sebagai apa itu jawaban saya, kalau mungkin pada saat itu kurang tepat, sebagai nasikhnya, sebagai pembenarnya, ya, bahwasanya inilah yang kami cenderungi, ya, yaitu beliau ditanya gini, idza hadatil mar'atu ba'da dukhulil waqti salati famal hukmu fa taqdi salatu fi waqtil haidi. Jika perempuan haid setelah masuknya waktu salat, apa hukumnya? Ya kan? Masuk salat dhuhur setengah jam, 1 jam, ya kan, belum salat dia, kemudian haid. Nah, ini bagaimana ini? Fa taqdi salah an waqtil haidi. Apakah dia harus mengqadha, ya, salatnya, ya, ketika waktu haid? Ketika waktu haid itu diqadha atau tidak? Atau yang mengqadha yang tadi itu saja? Nah, ini jawabannya. Ya, jawabannya bagaimana? Perhatikan. Al-jawabu idza hadatsal haidu ba'da dukhuli waqtis salati, ya, ka'an hadat ka'an hadat ba'da az-zawali bi nisfi sa'atin mathalan fa innaha ba'da an tatatahhara min al-haid taqdi hadhihi as-salata allati dakhala waqtaha wa hiya tahiratun. Kata beliau, apabila terjadi haid setelah masuknya waktu salat, seperti misalkan dia haid setelah ba'da zawal, itu setelah dhuhur, ya kan, setengah jam atau 1 jam misalkan, ya kan, fa innaha ba'da an tatahhara minal haid taqdi hadhihi salat. Maka dia nanti kalau sudah selesai dari haidnya, sudah bersih, maka dia harus mengqadha salat yang terlewatkan tadi itu, waktu dhuhurnya tadi itu, ya, allati dakhala waqtuha wa hiya tahirah. Sementara dia sudah bersih, mengqadhanya setelah bersih, nanti harus diqadha waktu dhuhur yang sudah terlewatkan itu, karena kelalaiannya dia, ya. Apa dasarnya? Liqaulihi ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, surat An-Nisa ayat yang ke-103. Sesungguhnya salat itu adalah merupakan kewajiban, ya, kewajiban waktu atau kewajiban yang sudah ditentukan waktunya, yang sudah diwajibkan, atau kewajiban bagi orang-orang mukmin, ya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban
mauquta. Sungguhnya salat itu adalah waktu yang sudah ditentukan, ya. Merupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin, ya. Wala taqdis salaan waqtil haidi, dan dia tidak mengqadha waktu, ya kan, tidak mengqadha salat selama haidnya. Jadi asarnya dan seterusnya sampai bersih itu tidak mengqadha. 7 hari misalkan, tidak mengqadha selama 7 hari itu. Ya, Allah SWT memberikan dispensasi, ya kan? Ya kan, memberikan dispensasi. Karena Rasulullah juga tidak memerintahkan untuk mengqadha selama haidnya tadi itu. Ya. Yang diqadha cuma apa tadi? Waktu dhuhurnya yang waktu itu sudah dilewatkan sama dia. Waktu dhuhurnya saja mengqadhanya, ya. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits at-tawil, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah perempuan itu apabila dia haid tidak salat dan juga tidak berpuasa, ya. Haditsun sahihun rawahul Bukhari, ya. Wa ajma' ahlul ilmi ala annaha la taqdi as-salata allati fatadha athna muddatil haid, dan sudah ijma', ini ijma' lagi. Ahlul ilmi sudah ijma', sudah sepakat bahwasannya perempuan tidak mengqadha, ya kan, salat yang sudah terlewat itu selama dia haidnya. Selama haidnya 6 hari atau 7 hari tidak mengqadha, tidak ada qadha. Ya. Karena Allah dan Rasulnya tidak memberatkan hal itu, tidak memerintahkannya. Seandainya itu disyariatkan, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkannya. Padahal tadi sudah dijelaskan, alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum, tidakkah perempuan apabila dia haid tidak salat dan juga tidak berpuasa, ya kan? Kemudian kata beliau, amma idza tahurat wa kana baqiyan minal waqti miqdar raq'ati fa akthar fa innaha tusalli dzalikal waqt alladhi tahurat fihi, ya. Namun apabila dia bersih dan waktu masih ada memungkinkan untuk menjalankan salat untuk satu rakaat saja atau lebih, ya kan, fa innaha tusalli dzalikal waqt alladhi qad tahurat allati tahurat fihi, maka dia wajib untuk salat di mana waktu dia bersih itu. Misalkan waktu bersihnya asar, ya kan, sebelum tenggelamnya matahari, ya kan, sudah mau tapi memungkinkan untuk salat 1 rakaat atau lebih, maka wajib untuk mengqadha asarnya tadi itu. Wajib untuk mengqadha atau salat dia di waktu bersihnya tadi itu, asar tadi itu, ya. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka al-asra. Haditsun sahihun rawahu Muslimun. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dalam salat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka dia berarti sudah mendapatkan waktu salat asar, harus melaksanakannya. Ya Ustaz, sudah mau maghrib ini, tapi mungkin kan untuk salat 1 rakaat, wajib dia untuk salat asar. Wajib untuk salat asar setelah bersih, setelah mandi, bersih, kemudian salat, cepat-cepat salat, ya. Dasarnya hadis tadi itu, haditsun sahihun rawahu Muslimun. Fa idza tahurat waqtul asri aw qabla tulu'i syamsi kana baqiyan ala ghurubi syamsi aw tulu'iha miqdar rak'atin fa inna tusallil asra fil mas'alatil ula wal fajra fil mas'alatil tsaniyati. Ya, apabila dia bersih di waktu asar atau sebelum terbitnya matahari, ya kan? Sebelum terbitnya matahari dan waktunya memungkinkan untuk melaksanakan salat sebelum tenggelamnya matahari atau sebelum terbitnya matahari, ya. Tadi sebelum tenggelam, ini sebelum terbit, berarti ini asar, ini subuh, ya kan? 1 rakaat saja, fa inna tusallil asra fil mas'alatil ula wal fajra fil mas'ati ats-tsaniyah. Maka dia wajib untuk salat asar, ya kan? Karena waktunya memungkinkan untuk salat, walaupun cuma tinggal 1 rakaat saja, ya kan? Maka dia wajib untuk salat asar. Dia bersih sebelum fajar, ya kan? Di waktu fajar sebelum sebelum terbitnya matahari, ya kan? Berarti dia salat fajar, salat subuh, wajib dia. Bisa difahami ini, ya? Ya. Ini
sebagai jawaban ya, sebagai pelengkap dari apa yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, kesimpulannya bahwasanya perempuan tadi itu, ya kan? Saya ulangi lagi, perempuan yang bersih di waktu asar, ya kan? Di waktu asar, maka dia wajib untuk sholat asar tersebut. Bersihnya walaupun tinggal 1 rakaat saja, ya kan? Di penghujung sholat waktu asar, wajib untuk sholat asar. Demikian pula tatkala dia bersih di waktu subuh, tinggal 1 rakaat saja, memungkinkan untuk sholat 1 rakaat, maka dia wajib untuk sholat subuh. Adapun yang pertama tadi itu, dia meninggalkan sholat zuhur, kemudian keburu haid, apa kewajiban perempuan tadi itu? Kalau sudah bersih, dia harus mengqadha sholat zuhur yang kelewatan waktu beberapa hari yang lalu. Ini adalah sebagai jawab, ya kan? Dan ini yakni apa itu? Kalau yang dulunya mungkin kurang tepat, ini adalah nasikhnya. Dulu mansuh, ini nasikhnya. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Dengan demikian maka babul haid sudah selesai. Kita akan memasuki bab yang baru. Kitabus salati. Kitabus salati. Ya. Apa itu salat? Ya, disebutkan di sini bahwasanya salat itu adalah fil lughah ad-du'a. Ya, ad-du'a bil khair. Doa dengan kebaikan. Ya, ini secara bahasa seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat yang ke-103. Fasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Surat At-Taubah ayat yang ke-103. Fasalli alaihim. Apa maknanya salli ay ud'u lahum? Berdoalah kepada orang-orang yang mengeluarkan sebagian harta bendanya dengan zakat itu. Fasalli alaihim. Berdoalah untuk mereka. Inna salataka, sungguhnya doamu itu sakanun lahum. Ya kan, sebagai yakni menimbulkan ketenangan, ketentraman buat mereka, ya, menimbulkan ketenangan dan ketentraman buat orang-orang yang mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk zakat, ya. Kemudian dalam hadis disebutkan, hadis sahih rawahu Muslim, idza du'iya ahadukum falyastajib fa in kana shaiman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am, rawahu Muslimun. Ya, kata Nabi SAW, apabila seorang di antara kalian diundang, falyastajib, maka hendaknya penuhi undangan itu. Ya, penuhi undangan tersebut. Fa in kana shaiman falyusalli. Namun apabila dia dalam keadaan puasa, falyusalli. Apa maksudnya falyusalli? Makna falyusalli falyad'u li ahli at-ta'ami bil maghfirati wal barakati wa nahwi dzalika. Ala ma qalahul jumhur. Makna fasalli di sini dalam hadis ini, fasalli maksudnya adalah doakan untuk orang yang mempunyai hajat tadi itu, yang memberikan makan tadi itu, memberikan yakni santapan tadi itu, doakan dengan maghfirah, barakah dan yang lainnya. Ini yang dikatakan oleh jumhur. Fasalli maksudnya doakan untuk mereka. Wa in kana muftiran falyat'am. Namun apabila dia bukan tidak berpuasa, maka makanlah. Ya kan, namanya diundang, ya kan, maka makanlah hidangan yang ada itu. Ya, hadisun sahih rawahu Muslimun. Ini dalam bahasa. Salat dalam syara', ya kan, wa fi syar'i disebutkan di sini ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatun bit takbiri mukhtatamatun bit taslimi. Bahwasannya salat itu secara syar'i ibadah dzatu aqwalin wa af'al ma'lumah. Ibadah yang mempunyai terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diketahui. Ya, muftatahatun bit takbiri mukhtatamatun bit taslimi. Yang diawali dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Itulah salat. Ya. Yaitu ibadah ya yang dilakukan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini tambahannya, ya kan? Yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini secara syar'i, ya. Selesai pengertian salat lughatan wa syar'an, ya. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya salat ini adalah merupakan rukun yang paling agung setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana tidak? Ya kan?
Dan sangat penting sekali karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan salat ini pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit ya akhi, bukan di bumi, di langit. Ketika Isra Mi'raj, tanpa wasilah, tanpa wasithah, tanpa perantara. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Ya. Wa kana dzalika qabla al-hijrati bi nahwi 3 sinina 'alal masyhuri. Dan saat itu adalah diwajibkan salat itu yaitu 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Jadi di Mekah sudah diwajibkan salat, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, anna tatakarraru fil yawmi wal laila 5 marrat. Menunjukkan pentingnya salat ini dalam satu hari semalam, ya kan, 24 jam, 5 kali kita mengulanginya. Ada dhuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh, 5 kali. Kalau bukan sesuatu yang penting, tidak mungkin sampai terulang-ulang semacam itu. Ini menunjukkan bahwasanya salat ini sangat-sangat penting, ya kan? Oleh karena itu, orang yang meninggalkan salat apa hukumnya? Kafir. Ya kan? Orang yang meninggalkan salat kafir. Nabi SAW yang mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus salat. Wa man taraka faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan orang musyrik itu adalah meninggalkan salat. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat kafir dia. Siapa yang mengatakan as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi pentingnya salat ini ya akhi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dipanggil oleh Allah SWT di penghujung kehidupannya. Apa yang dikatakan Nabi SAW wasiatnya? As-salata wa ma malakat imanukum. Jagalah salat dan berbuat baiklah terhadap hamba sahayam. Ini menunjukkan saking apanya? Saking pentingnya ini, saking urgennya salat ini. Ya, tidak boleh seorang muslim untuk melalaikan salatnya. Urusan salat ini penting, ya kan? Penting, sangat penting sekali. Karena amalan yang paling pertama kali dihisab antara dia dengan Allah SWT, salatnya. Apabila salatnya baik, maka baik seluruhnya. Tapi kalau salatnya buruk, ya kan, buruk semuanya lah. Ya. Ikhwati azakumullah. Jadi ini pentingnya salat ini, ya. Ikhwati wa akhwati azakumullah. Kita lanjutkan di sini babul mawaqit. Yang pertama disebutkan tentang salat yaitu babul mawaqit. Apa itu mawaqit? Al mawaqitu jam'u miqat. Ya, miqat itu adalah waktu. Wal muradu bihi huna az-zaman al-mahdud li ada'i salati fihi. Wal awqat khamsatun liman la yajma' li kulli salatin waqtun khasun. Ya, wa thalathatun liman yajma'. Bahwasanya yang dimaksud miqat di sini adalah zaman al-mahdud, yakni waktu yang tertentu untuk melaksanakan salat. Ya, waktunya ada 5 bagi yang tidak menjamaknya. Ya, sebagaimana disebutkan ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya dan ada subuh. Bagi yang tidak menjamaknya waktunya 5. Ya kan? Likulli salatin waktun khas. Setiap salat ada waktu khususnya, nanti akan dijelaskan. Wa thalathun liman yajma' dan 3 waktu bagi orang yang menjamaknya. Ya kan, baik takdim maupun takhir. Subuh tidak boleh dijamak, tidak boleh di qasar. Dhuhur dengan asar, jamak takdim, takhir boleh. Ya kan? Maghrib dan isya takhir takdim boleh. Berarti menjadi 3 waktu bagi yang menjamaknya. Ya. Taib. Jadi waktu salat ini di waktu yang tertentu, tidak boleh diawalkan, tidak boleh diakhirkan, tidak boleh. Apa dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sudah dibaca tadi itu, yaitu innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa ayat yang ke-103. Sesungguhnya salat itu adalah merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang beriman. Taib, ikhwati azakumullah, hadis yang pertama di sini sebutkan hadis yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga, langsung 3 hadis. Ya. Qala al-muallif hafidhanallahu wa iyyahu an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala waqtud duhri idza zalatis syamsu
wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asru wa waqtul asri ma lam tasfarra syamsu wa waqtu salatil maghribi ma lam taghibis syafaqu wa waqtu salatil isya idza nisfil lailil awsati wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Rawahu Muslimun. Hadis yang kedua, walahu min hadithi Burdata fil asri wasyamsu baydha'u naqiyatun. Hadis yang ketiga, wa min hadithi Abi Musa wasyamsu murtafi'atun. Semuanya ini adalah hadithun sahih. Semuanya adalah hadithun sahihun. Baik itu hadis yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga. Tiga-tiganya adalah hadithun sahihun. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang pertama, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu dhuhri idza zalatis syamsu. Nabi SAW memulai dengan waktu dhuhri, berarti menunjukkan bahwasanya waktu pertama itu dhuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ya kan? Waktu dhuhri idza zalatis syamsu. Waktu dhuhur itu dimulai dengan zalatis syamsu. Apabila zalat itu zawal, zawal. Kalau di tengah, ya kan, persis di sini, kemudian condong sedikit, tergelincir sedikit ke arah barat, berarti itu sudah waktu zawal. Disitulah waktu di awal waktu dhuhur. Ya. Ya, walaupun waktu sekarang ini sudah lihat apa itu jam atau lihat HP sudah cukup, ya kan? Alhamdulillah. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di dunia ini tidak ada jam, tidak ada HP misalkan, pakai ini, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya. Tapi alhamdulillah sekarang teknologi tambah canggih-canggih, ya kan? Tidak perlu jam sudah sekarang. Tidak perlu jam. Si Jokowi biar pakai jam. Sekarang sudah cukup, ini sudah. Mencukupi sudah, ya kan? Mencukupi jam, mencukupi dari telepon yang di rumah itu, ya kan? Hampir tidak ada sekarang telepon yang di rumah. Pagi ini sudah. Lebih praktis, bawa kemana-mana. Al-muhim, jadi menggantikan. Banyak yang digantikan oleh ini. Taib. Khadijazakumullah, kembali lagi. Kata Nabi SAW, waktu dhuhri idza zalatis syamsu. Waktu dhuhur itu adalah tatkala matahari tergelincir. Itu berarti sudah masuk waktu dhuhur. Wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam tahduril asru. Ya. Dan bayangan seseorang katulihi. Bayangan seseorang di sini adalah ar-rajul, ini contoh. Ya kan? Contoh saja. Seandainya antum ganti tongkat, ya kan? Maka tingginya sama dengan tongkat itu. Misal tongkatnya itu adalah 1 meter, maka dilnya, bayangannya juga 1 meter juga. Ya. Berarti itu apa? Sampai itu. Malam tahduril asru. Selama belum masuk waktu asar, belum tiba waktu asar. Berarti dhuhur, ya kan? Sampai adzan asar selesai waktu dhuhur, ya kan? Karena Nabi SAW malam tahduril asra, selama asar belum tiba, ya kan? Wa waqtul asri, dan waktu asar itu, ya, malam tasfarra asy-syamsu, selama matahari belum menguning. Selama matahari belum menguning. Dalam hadis Buraidah disebutkan waktu asar, wasyamsu baydha'u naqiyatun. Ya, wasyamsu baydha'u naqiyatun. Mataharinya masih terang, ya kan, masih putih dan cerah. Ya, waktu asar. Ya. Jadi tatkala dikumandangkan sholat, yaitu waktu asar itu sampai, ya, apa? Malam tasfar asy-syamsu, sebelum menguningnya matahari, ya. Waktu asar itu sampai, ya, sampai sebelum matahari menguning. Dalam riwayat lain,
ya, riwayat riwayat sahabat Abu Musa, ya, Abu Musa al-Asy'ari, wasyamsu murtafi'atun. Mataharinya masih meninggi. Waktu asar itu mataharinya masih meninggi, kelihatan jelas sekali, ya. Sebelum masuk waktu maghrib, ya. Malam tasfarra asyamsu, sebelum matahari itu menguning. Kalau menguning kan sudah mau tenggelam matahari itu sudah, ya kan? Sudah mau tenggelam, ya. Jadi waktu asar sampai sebelum menguningnya matahari. Yang ketiga, wa waktu salatil maghribi, dan waktu salat maghrib itu malam yagibis syafaqu, selama syafaq itu adalah kemerah-merahan di ketika tenggelamnya matahari itu kan matahari kelihatan langit kelihatan merah, ya kan? Nah, malam yagibis syafaq, kalau masih ada syafaq waktu warna merah itu masih berarti maghribnya masih ada. Kalau sudah tenggelam lam peteng dedet, nah itu berarti sudah selesai maghribnya, waktu maghribnya. Dan waktu maghrib sangat singkat sekali, sedikit. Waktunya maghrib adalah sedikit sekali, ya. Taib. Yang keempat, wa waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Perhatikan waktu isya ini, ya. Wa waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Sedangkan waktu isya itu adalah sampai nisfil lail al-awsat, sampai pertengahan malam. Pertengahan malam yang pertengahan. Al-awsat yakni al-a'dal, pertengahan. Kalau seandainya ngitungnya bagaimana ini ngitungnya? Mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kurang lebih berapa? Taruh gampang-gampangan 10 jam. 11 atau 10 jam. Satu cuaca dengan cuaca lainnya tidak berbeda, tidak sama, ya kan? Taruh 10 jam gampangnya. 10 jam antara tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar ini 10 jam. Berarti pertengahan malam adalah 5 jam, pertengahannya. Kurang lebih jam 11-an atau setengah 12 kurang lebih. Berarti setengah 12 sudah selesai. Antum hitung saja berapa, ya kan? Pertengahan malam, kalau 10 jam pertengahannya 5 jam berarti. 5 jam. Berarti itu pertengahannya. Saat itulah sudah selesai waktu isya. Siapa yang mengatakan as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dan ini pendapat yang rajih, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Imam, ya, Faqihul Zaman Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu. Sesuai dengan dalil ini yang paling kuat, waktu isya itu selesai sampai pertengahan malam, ya kan? Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan sampai waktu subuh, ada waktu darurah. Waktu darurah. Tapi kalau mengingat atau melihat dalil, waktu isya selesai sampai pertengahan malam. Malam. Jam 11 kurang lebih atau setengah 12 sudah selesai. Karena Nabi SAW mengatakan wa waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Waktu isya itu sampai pertengahan malam, ya. Yang kelima yaitu wa waktu salatis subhi, dan waktu salat subuh itu min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syamsu. Ya, waktu subuh itu adalah mulai terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq, fajar yang kedua. Adzan subuh itu, ya kan? Malam tatlu'i syams, sebelum matahari terbit. Ya, sekarang ini, ya kan, jam 5 sudah tulu sudah. Jam 5 10 menit sudah tulu. Sudah muncul mataharinya. Ya kan? Coba antum lihat jam 5 sudah mulai padam sudah. Ya kan? Zaman dengan cuaca yang semacam ini, ya. Jadi ini penentuan waktu salat, ya. Awal waktu salat dan akhir waktu salat. 5 waktu sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah. Coba kita baca penjelasan Syekh di sini, ya kan? Tentang waktu dhuhr disebutkan, al-haditsu dalilun ala anna waktu salatid dhuhri min zawali syamsi ila an yasira dhillu kulli syai'in tuluhu ba'da dhilli alladhi zalat alaihi syamsu. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya waktu salat dhuhr itu setelah tergelincirnya matahari sampai, ya, bayang-bayang sesuatu itu sama dengan
dia. Kalau bayang-bayang taruhlah misalkan ini adalah tongkat, panjangnya, tingginya 1 meter, maka bayang-bayangnya 1 meter juga berarti sudah selesai. Atau sampai asar. Ya, sampai asar. Ini waktu dhuhur. Nah. Yang kedua, tentang waktu asar. Al-haditsu dalilun ala anna waqta salatil asri yabda'u min intihai waqti dhuhri wa annahu la fasila bainahuma wal isyraq ala rajih min aqwali ahli ilmi. Ya. Bahwasannya hadis ini sebagai dalil bahwasanya waktu asar itu mulai dari selesainya waktu dhuhur. Ya. Menurut pendapat yang rajih, wa yamtaddu waqtuha al-mukhtar ma damatis syamsu bayda naqiyah. Dan sampai menurut pendapat yang kuat, yang terpilih, bahwasanya matahari itu masih cerah, masih putih dan cerah. Ya. Masih cerah. Fa idza asfarrat intaha waqtuha al-mukhtar. Kalau sudah menguning mataharinya di penghujung, ya kan, sudah menguning, ya kan, maka selesailah waktu asar, ya, waktu asar, yakni waktu al-mukhtar, waktu yang dipilih. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, rawahul Bukhari wa Muslim, man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakat al-asra. Ya. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari waktu asar qabla an taghruba syams, sebelum tenggelamnya matahari, faqad adrakal asra. Sungguh dia telah mendapatkan waktu asar. Ya, ini sebagai dalil yang sharih bahwasanya waktu asar itu yaitu sampai tenggelamnya matahari. Ya, sampai ghurub, sampai tenggelamnya matahari, ya. Taib. Tapi jangan menunggu sampai tenggelamnya matahari, ya kan? Atau menunggu sampai menguning. Ya, sebaik-baik amal itu adalah apa? Nah, yaitu di awal waktu. Nabi SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya kan? Apa yang amalan yang paling afdal? As-salatu ala waqtiha. Salat on time. Tepat waktu, sudah masuk waktu, segera melaksanakannya. Tapi pertanyaan, di awal waktu tapi menunggu jamaah, bagaimana? Apakah dia lebih afdal langsung adzan kemudian langsung salat atau menunggu jamaah? Nunggu jamaah, santa. Limadha? Karena salat jamaah adalah wajib bagi lelaki. Wajib bagi lelaki untuk salat berjamaah dengan kaum muslimin. Ya, khamsah salawat wajib. Qaul rajih, pendapat yang kuat. Ya. Walaupun mungkin menunggu 15 menit misalkan menunggu jamaah, ada afdal. Berjamaah ada afdal daripada tadi yang sholat sendiri. Walaupun Allahu Akbar adzan langsung sholat. La laisa bi afdal hada. Karena dia sholat sendirian. Sholat berjamaah mana yang lebih afdal? Sendirian wala jamaah? Jamaah. Dan bahkan wajib, ya kan? Hadisnya apa? Hadis a'ma. Hadis orang buta diwajibkan. Bagaimana? Apalagi kita yang sempurna ini, tentunya ada lebih wajib lagi. Ya kan? Ya. Saya lanjut dulu. Kemudian waktu maghrib disebutkan di sini, al haditsu dalilun ala anna waqtal maghribi min maghribi syamsi wa yamtaddu ila maghribi syafaqi wa huwa al humratu fil ufuq. Ya. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya waktu maghrib itu min maghribi syafaq, setelah hilangnya matahari atau tenggelamnya matahari sampai hilangnya syafaq, waktu apa itu kemerah-merahan. Di waktu matahari tenggelam itu sudah habis, merahnya habis, gelap gulita, ya kan, itu baru selesai waktu maghrib, ya. Ya, ini kurang lebih 1 jam 1/4, 1 jam 20 menit kurang lebih, ya. Maghrib itu singkat, ya. Taib. Waktu yang keempat yaitu waktu isya. Al haditsu dalilun ala anna waqtal isya yabda'u min maghribis syafaqi ila nisfil lail. Fa idza intasafa al-lailu kharaja waqtul isya. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwasannya waktu isya itu dimulai setelah hilangnya asy-syafaq, ya kan?
syafaq, yaitu warna merah di sebelah barat, ya. Ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Pertengahan malam tinggal menghitung saja, ya kan? Mulainya tenggelamnya matahari jam berapa, kemudian waktu subuh jam berapa? Tinggal berapa 10 jam misalkan. Separuhnya berarti itu adalah waktu yang terakhir untuk salat Isya, ya. Dan ini pendapat yang rajih, bahwasanya waktu Isya itu, ya kan, sampai pertengahan malam. Siapa yang mengatakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khal hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau orang yang paling ikhlas, orang yang paling tulus menasehati. Tidak ada orang yang setulus Rasulullah, tidak ada. Tidak ada di dunia ini setulus Rasulullah, tidak ada. Tidak ada. Sejujur Nabi SAW tidak ada. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir yaitu waktu subuh. Al-hadithu dalilun ala anna waqta subhi min tulu'il fajri ats-tsani hatta tadlu asy-syamsu. Hadis ini juga hadis Abdullah bin Amr ini sebagai bukti, sebagai dalil bahwasanya waktu subuh itu min tulu'il fajr ats-tsani, yaitu setelah terbitnya fajar ats-tsani, itu adzan subuh, ya, hatta tadlu asy-syams, sampai munculnya matahari, ya. Ini adalah yakni 5 waktu ini, ya, sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-78. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis salah, dirikanlah salat. Dirikanlah salat liduluki syamsi, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari. Ini menunjukkan, ya kan, dari ayat 1 ini 5 waktu sudah tercover semuanya dalam ayat ini. Ya, aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir. Berarti waktu dhuhur dan asar, ya. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Berarti maghrib dan isya. Ya. Wa qur'anal fajri. Wa qur'anal fajri. Apa qur'anal fajri ini? Yani salatul fajri. Ya, salatul fajri, ya. Akim qur'anal fajri ay salatul fajri. Dan juga laksanakanlah salat fajar, salat subuh. Genap sudah. 5-5-nya kena semuanya, ya. Wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar itu adalah disaksikan. Disaksikan siapa? Tashhaduhul malaikatul laili wa malaikatul nahari. Dalam hadis, ya, bahwasanya salat subuh itu disaksikan para malaikat yang menjaga di waktu malam maupun di waktu siang. Allahu akbar. Makanya barometer keimanan seorang di salat subuhnya gimana dia? Pantas kalau Nabi SAW mengatakan azqalus salati alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Ya, berat. Ya, melaksanakan salat tapi berat, ya kan? Ya, seperti di pundaknya itu ada 1 ton, ya. Berat sekali dia melangkahkan kakinya ke masjid, itu berat. Ya, berat. Ya. Khati'azakumullah. Kenapa disebutkan oleh Allah inna qur'anal fajr? Inna qur'anal fajr. Ya. Disebutkan, ya, yaitu abbara ana bil Qur'an limazidil i'tina bihi fiha wal italah. Ya, disebutkan wa qur'anal fajr, Quran, ya kan? Quran fajr, waktu subuh, maksudnya adalah memperhatikan waktu, ya, fajar itu dengan banyak membaca Al-Quran. Orang Nabi SAW kalau salat subuh itu disebutkan nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, yaitu 60 ayat sampai 100 ayat salat fajar. Kita qul huwallahu ahad, bos. Ya.
Bukan kita maksudnya. Ada sebagian orang salat subuh sah salatnya. Bukan mengatakan tidak sah. Tapi yukhalifus sunnah, bertentangan dengan sunnah. Nabi SAW membacanya 60 ayat sampai 100 ayat. Ya kan? Agar salah satu hikmahnya agar ada kesempatan orang yang terlambat itu agar bisa mendapatkan salat berjamaah. Ya kan? Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ikhwati wa akhwati azakumullah, ini sebagai muqaddimah dalam bab shalah. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang keempat biidznillah taala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Baik, sebentar. Tutup dulu. Fadhal.